Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Bantar Kawung. Pembelajaran PKWU pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai perencanaan usaha kerajinan pasar lokal. Perencanaan usaha. Setelah mengetahui peluang usaha, seorang wirausaha akan membuat rencana usaha secara tertulis agar jalannya usaha lebih terarah dan dapat mencapai tujuan usaha. Perencanaan usaha dapat dibuat dalam jangka pendek ataupun jangka panjang sehingga dapat menentukan langkah awal dan penahapan program kegiatan usaha. Strategi perencanaan usaha. 1. The vendor, yaitu strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih dan mempertahankan pasar pada segmen sempit dari seluruh pasar potensial yang ada. 2. Prospektor, strategi bisnis yang diarahkan secara agresif untuk meraih dan mempertahankan pasar seluas-luasnya melalui inovasi produk-produk baru. 3. Analyzer, yaitu strategi bisnis yang dijalankan melalui imitasi, yaitu meniru apa yang dilakukan oleh prospektor. Strategi ini bertujuan meraih keuntungan dengan meminimalkan resiko. 4. Kepemimpinan dalam biaya atau yang biasa disebut cost leadership strategi, yaitu strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui harga produk yang semurah-murahnya. 5. Diferensiasi, yaitu strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui keunikan produk yang dihasilkan. 6. Fokus strategi, yaitu strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar yang sempit melalui fokus dalam kepemimpinan biaya atau dalam diferensiasi. Sifat-sifat perencanaan usaha. 1. Fokus. Perencanaan usaha dibuat berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, perencanaan usaha harus dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 2. Rasional dan faktual. Perencanaan usaha dibuat berdasarkan pemikiran yang masuk akal dan didukung dengan fakta-fakta yang ada. 3. Berkesinambungan dan estimasi. Perencanaan usaha dibuat untuk tindakan berkelanjutan serta perkiraan-perkiraan tentang kondisi di masa yang akan datang. 4. Preparasi dan fleksibel. Perencanaan usaha dibuat sebagai persiapan atau pedoman untuk tindakan yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis. 5. Operasional. Perencanaan usaha dibuat sesederhana mungkin, rinci, dan dapat dilaksanakan. 4 langkah proses perencanaan usaha. 1.
Mengidentifikasi peluang usaha. 2. Menentukan jenis usaha yang dijalankan. 3. Melakukan studi kelayakan usaha. 4. Membuat proposal usaha. Mengidentifikasi peluang usaha. Peluang usaha akan muncul ketika permintaan pasar lebih besar dari penawarannya. Menentukan jenis usaha. Dalam menentukan jenis usaha, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah dan sumber modal. Maksudnya, kita harus mengetahui berapa jumlah modal yang kita butuhkan dan dari mana kita mendapatkan modal tersebut. 2. Ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Maksudnya, kita harus memperhatikan ketersediaan bahan baku secara kualitasnya, kemudian jumlahnya, dan ketersediaannya yang berkelanjutan. 3. Ketersediaan tenaga kerja. Kita juga harus memperhatikan tenaga kerja yang kita butuhkan. 4. Prospek pemasaran. Kita harus mempertimbangkan seperti apa prospek pemasaran produk yang kita buat di masa yang akan datang. 5. Cara-cara pendistribusian. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana cara mendistribusikan produk yang kita buat agar sampai ke tangan konsumen. 6. Daya beli masyarakat terhadap produk yang dibuat. Kita juga harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Apakah masyarakat mampu membeli produk yang kita buat? Apakah harga yang kita tetapkan sudah sesuai dengan daya beli masyarakat? 7. Selera konsumen. Produk yang kita buat harus sesuai dengan selera konsumen, karena konsumen adalah tujuan pasar dari produk yang kita buat. Jika produk yang kita buat tidak sesuai dengan selera konsumen, maka penjualan dari produk yang kita buat akan menurun. Melakukan studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha adalah cara yang ditempuh untuk menentukan layak tidaknya suatu gagasan dilihat dari 4 aspek berikut. 1. Aspek pasar dan pemasaran. Maksudnya, kita harus melihat seperti apa kondisi pasar dan strategi pemasaran yang kita lakukan. 2. Aspek produksi. Dilihat dari seperti apa proses produksi pembuatan kerajinan atau produk yang kita buat. Apakah sudah sesuai dengan standar nasional atau standar internasional? 3. Aspek finansial. Ini berkaitan dengan modal, pemasukan atau pengeluaran dari perusahaan. 4. Aspek organisasi dan manajemen. Ini berkaitan mengenai manajemen dalam perusahaan dan pengorganisasiannya. Perancangan usaha. Perancangan usaha terdiri dari 4 langkah. 1. Pencarian ide produk. Langkah pertama dalam perancangan usaha adalah kita harus mencari ide melalui pemikiran, pengetahuan, dan pengalaman untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif dan inovatif. 2. Membuat gambar atau sketsa. Setelah kita mendapatkan suatu ide yang kreatif dan inovatif,
kita harus menuangkan ide yang masih abstrak tadi ke dalam gambar atau sketsa agar ide tersebut menjadi lebih berwujud. Sketsa dibuat dalam bentuk 2 dimensi. 3. Prototyping atau studi model. Sketsa yang sebelumnya hanya berbentuk 2 dimensi harus kita ubah menjadi bentuk 3 dimensi agar lebih nyata hasilnya. Pembuatan model atau prototyping ini bisa menggunakan bahan atau material yang sesungguhnya atau menggunakan material yang lain terlebih dahulu. 4. Perencanaan produksi. Selanjutnya, kita membuat prosedur dan langkah-langkah kerja secara tertulis dengan jelas dan detail. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.